Juga nanti kita di surga, di mana manusia ini nanti di akhirat akan dibagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ahli surga dan sebagian ahli neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita min ahli jannah. Ya, di mana orang yang sudah masuk surga itu tentunya merasa puas sudah. Karena apa? Karena surga sudah tidak ada bandingannya. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Nggak bisa diukur dengan kenikmatan dunia, saking nikmatnya di surga itu. Dan orang semua kepengen masuk surga. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya jangan sampai min ahli nar, jangan sampai kita masuk neraka, masuk surga semua. Nah, di dalam surga juga ada orang yang sudah menjadi ahli surga merasa menyesal. Ada perasaan menyesal gitu. Karena dia melihat teman-temannya waktu masih hidup di dunia dulu, kok di surganya beda dengan dia. Temannya itu mendapatkan surganya itu fil iliyin, di tempat yang paling indah gitu, paling tinggi. Tetapi dia tidak seperti teman-temannya itu. Setelah disadari, oh iya, dulu memang teman-temannya itu sangat rajin hadir di majlis-majlis ilmu. Ya. Sementara dia kadang-kadang hadir, kadang-kadang ya malas lah gitu. Karena itu orang yang di surga juga masih ada yang menyesal karena gara-gara tidak mau hadir di majlis ilmu ini seperti ini. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita dimudahkan selalu untuk semangat hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Ada cerita seorang rentenir di Yaman, ini cerita dari Al-Walid, Sayyidil Walid, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf menceritakan di Yaman itu ada seorang rentenir, kerjaannya ya begitu, nagih hutang gitu. Datang ke tempat orang yang hutang, terus kata orang di rumah orang itu mengatakan orangnya lagi ngaji gitu. Di mana? Di sono kata, diparanin. Setelah sampai ke tempat pengaji itu memang ada orang yang dicari tadi, tetapi adanya di depan, ya tidak bisa dipanggil lah gitu. Orang lagi dalam keadaan ngaji, akhirnya ditungguin. Tapi nungguinnya itu di ruangan dalam itu, tidak di luar. Artinya bergabunglah dengan orang yang ada sedang mengaji. Niatnya tidak untuk ngaji, tapi niatnya untuk nagih hutang. Dan itu suatu perbuatan yang zalim banget gitu. Karena dia ada di tempat pengajian seperti itu, akhirnya ketika turun rahmat dari Allah, Allah turunkan rahmat kepada majlis itu, ya dia yang ada di situ kebagian. Padahal datangnya tidak untuk belajar. Yang tidak niat belajar saja sudah dapat rahmat dari Allah. Kebagian rahmatnya. Apalagi yang niatnya memang untuk memang mengaji. Nah, setelah dapat rahmat, tiba-tiba orang itu sadar daripada perilaku yang sebelumnya itu. Menyesal. Kenapa dulu dia berbuat begini-begini. Akhirnya seketika itu juga dia tobat. Ini rentenir, ya, orang zalim banget gitu. Lintah darat, ya. Dia tobat di tempat itu, dia tobat. Dan dia berjanji orang-orang yang dulu pernah dizolimi akan dikembalikan. Kalau memang ada berkaitan dengan duit akan dipulangin lagi gitu. Akhirnya benar. Jadi gara-gara dia ikut nimbrung berada di majlis taklim, akhirnya mendapat rahmat dari Allah, sehingga menjadi orang yang husnul khotimah, menjadi orang yang baik. Dikatakan
at-taibuna anil dzambi kama la dzambalahu. Orang yang mau tobat dari dosa-dosanya maka sudah dianggap orang itu sudah tidak punya dosa lagi kalau betul-betul tobat, ya, sebesar apapun, ya. Nah, ini satu bukti nyata orang yang hadir di dalam majelis seperti ini begitu luar biasa. Keuntungannya artinya. Bahkan dikatakan ketika kita berangkat dari rumah, yang kita lewatin itu jalanan yang kita lewatin, kalau ada pohon-pohon yang kita lewatin, batu-batuan segala macam, itu semua akan mendoakan kita yang datang ke tempat seperti ini. Didoain oleh yang kita lewati itu. Bahkan nanti di akhirat dikatakan semuanya akan bersaksi di yaumil hisab, ya, ketika kita dihisab itu bersaksi bahwa kita memang orang yang benar-benar hadir di pengajian seperti ini.